من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد ikhwatul aizah rahimallahu wa iyyakum, tentunya hanya puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita diberikan dua kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan hari raya berkumpulnya umat Islam setiap pekan, yaitu hari raya Jumat. Kaum muslimin rahimallahu wa iyyakum, tentunya salawat serta salam tertuju kepada Rasulullah SAW sebagai junjungan kita bersama yang memberikan kita petunjuk atas wasiat dan petunjuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan fa inna asdaqal huda wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Muhajirin, kita masuki bulan yang dimana berdekatan dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan. Pada saat ini kita masuk di bulan Sya'ban. Suatu saat sahabat yang mulia Usamah bin Zaid dalam hadis Imam Nasai sudah diteliti keabsahannya oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Dikatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda sangat bersungguh-sungguh di bulan ini, di bulan Sya'ban, untuk meningkatkan ibadah Anda di bulan ini ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syahr Sya'ban yaghfalu an-nas anhu, yakni syahrun baina Rajab wa Ramadan. Bahwasanya bulan ini, bulan Sya'ban, adalah bulan yaghfalu nas anhu. Orang banyak terkecoh, orang banyak berpaling, orang banyak lalai di bulan Sya'ban ini. Mereka ketika bulan Rajab, bulan haram, bersungguh-sungguh beramal. Kemudian setelah Sya'ban, bulan Ramadan, mereka sungguh-sungguh beramal. Tapi di bulan Sya'ban mereka yaghfal, mereka berpaling atau lalai dari bulan ini. Maka ikhwatul aizah rahimallahu wa iyyakum, bagaimanakah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi bulan yang mulia ini, yaitu bulan Sya'ban, agar kita tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Kaum muslimin, suatu saat ibunda Aisyah dan ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, istri-istri beliau, meriwayatkan bahwasanya ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasuma syahrain mutatabi'ain illa fi Sya'ban wa Ramadan. Bahwasanya tidaklah aku, kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan sendiri Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimallahu wa iyyakum, akan tapi kalau sudah masuk di akhir bulan Sya'ban, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, nah sallallahu alaihi wasallam an yasuma yaum wa yaumaini ma qabla Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di hari Syak. Apa itu hari Syak? Hari 1 atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Khawatir nanti kalau yang lain menganggap ini sudah bulan Ramadan, loh bukan hitungannya sama saja, kemarin sebelum Ramadan saya sudah 2 hari, tinggal nambah 28 hari lagi. Nggak bisa. Bahwasanya ada ibadah yang mahdhah sudah ditentukan tata caranya, waktunya. Ada yang ghairu mahdhah seperti sedekah. Mau berapapun sedekahnya, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kebaikannya. Adapun puasa Ramadan sudah ditentukan bulan Ramadan, nggak bisa di bulan yang lainnya. Mungkin seorang akan mengatakan, mumpung ini bulan Sya'ban, nggak begitu repot, nggak begitu banyak, nggak begitu padat, saya haji sajalah di bulan Sya'ban. Nggak bisa. Maka ikhwatul aizah, ini adalah ibadah yang mahdhah, harus mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa melanjutkan puasa kita yang Senin Kamis, bisa menghidupkan kembali puasa Daud, bisa menghidupkan Ayyamul Bid, hari-hari putih 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Kaum muslimin, suatu saat ibunda Aisyah menuturkan, aku nggak sempat, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai, nggak sempat untuk mengganti puasa Ramadan yang tahun lalu. Kenapa? Karena mungkin sakit, ada keperluan yang lainnya.
maka kita ingatkan istri kita ingatkan anak kita, saudara kita, ibu kita yang mungkin mengalami ya halangan, atau ya ayahanda kita mungkin kemarin sakit, ingatkan, sudahkah tuntas puasa Ramadannya yang kemarin? Jangan sampai nggak ada uzur tapi nggak diganti, nggak diqadha ya puasanya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di bulan Sya'ban dahulu diriwayatkan bahwasanya Salamah bin Kuhail mengatakan yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra, bahwasanya bulan Sya'ban itu bulannya Al-Qur'an, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Bahkan Imam Bukhari mengatakan dahulu kami menutup ya toko-toko kami untuk menambahkan kuantitas dan kualitas bacaan Al-Quran kami. Walhamdulillah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Selain kita melatih puasa kita di hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa, kemudian kita juga menambah kualitas dan banyaknya kuantitas bacaan Al-Quran kita. Suatu hal yang menyenangkan, suatu penelitian dari Badan Penelitian di Kemenak, umat Islam di Indonesia Pak, itu mayoritas hampir 80 sekian persen, akan tetapi 80%-nya tersebut ternyata belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan penelitian di jurnal terakhir nggak bisa atau belum mengenal bacaan-bacaan doa-doa sholat. Maka kaum muslimin, agar tugas kita bersama untuk membumikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita, gak cuma diri kita Pak, yang ingin baik, yang ingin masuk surga, tapi juga keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Dalam suatu riwayat Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turun di bulan Sya'ban. Kemudian yaghfiru wa yarham, memberikan ampunan, memberikan maaf dan rahmatnya, kecuali pada dua golongan. Yang pertama, ayyusyrika billah, orang yang berbuat ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, berbuat kesyirikan. Apa maknanya? Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Bukan berarti dosa-dosa yang lain tidak ditinggalkan. Ikhwatul aizah jamaah Masjid Al-Muhajirin mengandung pengertian bahwasanya marilah kita menyambut bulan Ramadan dengan meninggalkan dosa-dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala sebelum dirinya bertobat ketika akan menjelang ajalnya. Kemudian yang kedua, asyahna atau al-musyahin dalam riwayat yang lain adalah orang yang saling bermusuhan, sampai dikatakan dalam riwayat yang lain hatta an yantadiru an yusliha bainahuma, sampai keduanya nanti berbaikan, sampai nanti ya islah, ada perdamaian di antara dua orang yang berseteru tersebut. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ketika kita mempunyai tanggungan, ketika kita mempunyai sesuatu yang ada perselisihan di antara saudara kita, kerabat kita, kawan kita, tetangga kita, sebisa mungkin untuk segera mengakhiri perselisihan di antara kerabat atau saudara kita tersebut. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, tentunya banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita lakukan agar kita tercatat bukan sebagai orang yaghfil atau ghafil, orang yang lalai terhadap menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini. Maka suatu perkataan yang indah yang disematkan kepada Imam Ibn Rajab Al-Hambali atau imam yang lain, bahwasanya syahru Rajab syahruz zara. Kalau diibaratkan bulan-bulan yang mulia ini dengan pertanian, maka bulan Rajab adalah bulan menyemai pertanian, bulan menyemai tanaman. Kita sudah mulai start di bulan Rajab, bacaan Al-Quran ditingkatkan, sholat kita ya dikhusyukkan. Bahwasanya di bulan Rajab ada peristiwa, di sana disebut dengan Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW mendapat perintah sholat di bulan tersebut, Isra wal Mi'raj. Kaum muslimin, kadang seorang ingin ditambahkan rezekinya, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tapi jauh dari yang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala lewat doa, lewat salat, lewat kesabaran dan lewat salat. Kemudian
syahru Sya'ban, syahru yakni saqyul zar'. Syahru Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan sudah disemai, maka jangan ditinggalkan begitu saja. Sudah kita semai, sudah kita tanam, tanaman kita jangan dibiarkan kering, dirawat, dipupuk, ya, disirami, agar nanti apa? Di bulan Ramadan, wa syahrul Ramadan, syahrun yahsuduz zar', panennya kebaikan. Betapa tidak, ya, Allah Subhanahu wa taala belenggu setan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, bukakan pintu rahmat dan pintu surganya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa wa salatullahi wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala terus memotivasi kita untuk agar beramal soleh, kemudian memberikan sholawat kesetaraan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu 'alal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa an jami'i sahabati Rasulillah ajma'in. Wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih ulata umuril mu'minin. Allahumma aslih ulata umuril mu'minin. Allahumma aslih ulata umuril mu'minin wa waffiqhum bima tuhibbu wa tardah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ahlihil kafarat al-yahudil maghsubin ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.